Siang kecil. Kakak Joy, selamat siang. Jam mana kemarin kata sudah bawa masuk. Tidak Aduh. apa-apa kakak, sesuaikan saja. Tapi kalau hari ini masuk Jawa Barat ada pare aksi nyata tuh. Hari ini cuma bahas aksi nyata saya kak kecil. Ya, hari ini pengantar para kakak-kakak bikin saja tuh. Akan petunjuk teknis. Beta nanti sebentar di laptop tapi nanti waktu keluar beta Oke, masuk di HP juga kak kecil sambil mendengarkan juga ya. orang nih. Full ya. Saya kasih Oke, tinggal. oke. Oke kakak Kalau Joy. PJ kalau Ya PJOK makanya ke kita sudah bilang yang ini lain sih. P5 nih. Iya, isi masuk juga biar dengar dengan HP saja tuh Iya. sesuaikan ya. Soalnya kakak Nawir kayaknya belum ikut tes tuh kak. Kita ada menghubungi admin per buka 2 date supaya untuk bisa ikut sah. Kakak juga dong tunggu saya, tunggu dong mas saya barang. Potong 5 orang begitu ketemu mulai. Oke. Kita kemarin sih ikut terus. Contoh kata sudah jauh. Kakak Joy sing MGMP kah? Oh, kapal sekolah belum. Katanya belum dapat motor. Oh iya, oke.
Terus Jadi adik bawa Baik, terima kasih untuk komisi acara yang telah membawakan hasil yang sudah dirasa. Untuk itu saya mempersilakan masing-masing peserta untuk menanggapi apa yang telah dibawakan oleh komisi acara. Waktu yang bersilakan. Ayo tanya. Apa? awas pindah bulan. saya cinta. Boleh rasa pindah bulan belum siap. Eh, belum. Saya tahu. Barang belum ada info dari. Yep. Saya terlebih dahulu akan inventarisasi nama Mister, selamat sore. Ya, kakak-kakak selamat siang. Mungkin bisa kasih aktif kamera kah? Kita foto, screenshot dong. Kakak Stera, kakak Oti, HP
Miss Peros, kasih aktivitas. Miss ada mengajar Ada, Mas. apa? Oke, saya apa juga. Iya kakak-kakak mungkin ketong jalan saja, nanti baru yang lain menyesuaikan. Mungkin sebelum katong ada di materi persiapan aksi nyata di siang ini kakak-kakak sekalian, mungkin sedikit saja materi kita di siang ini, tetapi tetap 2 JP. 2 JP itu 1,5 jam. Jadi materinya ini memang tidak terlalu banyak, tetapi bisa sambil kakak-kakak melakukan aktivitas, kakak-kakak saya mendengar saja. Makanya ada memang kemarin beberapa orang yang sudah bilang ada kegiatan, semua beta bilang yang penting ikut deh HP menyesuaikan, yang penting bisa mendengar arahan untuk kakak-kakak sebentar nanti persiapan pembuatan aksi nyata. Kakak-kakak akan membuat video aksi nyata, jadi waktu yang diberikan mungkin hari ini kita Zoom terkait persiapan aksi nyata, nanti waktunya itu akan diberikan 1 minggu. 1 minggu, kemudian mungkin hari Sabtu itu baru kakak-kakak dipersilakan untuk mengunggah video aksi nyata kakak-kakak itu di LMS. Video itu disertakan dengan modul ajar yang kakak-kakak buat sesuai dengan video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Jadi memang diberikan waktu itu paling kayaknya 9 hari. 9 hari sebelum kakak-kakak ada dalam proses mengunggah video nanti di LMS. Iya, mungkin saya mencoba share screen materinya. Sebentar. Ya kakak-kakak semua, mungkin aksi nyata untuk kali ini sederhananya kakak-kakak sebelum saya masuk di penjelasan materi di siang ini, dulu kakak-kakak sudah membuat video berdurasi 30 menit sebelum kita masuk di pembelajaran tatap muka sesuai dengan pengalaman mengajar kakak-kakak di sekolah masing-masing. Sekarang kakak-kakak diharuskan membuat video lagi, video aksi nyata yang dihubungkan atau dibuat sesuai dengan materi yang kakak-kakak telah dapati di tatap muka kemarin maupun saat daring bersama di modul 1. Jadi itu sederhananya terkait video yang kakak-kakak buat dan aksi nyata. Tekniknya akan kita bahas di hari ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya mungkin kakak-kakak ada salah satu inspirasi kita, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu, dan kebajikan. Ya kakak-kakak, kemudian kesepakatan bersama, tetap seperti biasa,
Kemudian ya, ini agenda kita di sesi ini kakak-kakak mungkin kita akan melakukan refleksi antar koneksi materi terkait dengan materi pada modul 1, kemudian modul 2 kemarin. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas nanti akan dijelaskan, kemudian penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa pembuatan aksi nyata kita. Kemudian mungkin ada diskusi terkait pengantar-pengantar aksi nyata yang mungkin belum dipahami kakak-kakak semua. Kemudian penutup. Ya kakak-kakak, mungkin kita akan melakukan refleksi terkait koneksi antar modul kita dari paket modul 1 dan 2. Mungkin kakak-kakak mengingat kembali materi-materi di modul 1 kemarin dan modul 2. Saya ingatkan kembali di modul 1 itu kita ada belajar terkait 6 modul, di mana 1.1 itu refleksi paradigma pembelajaran PJOK, kemudian 1.2 pembelajaran berbasis aset, 1.3 itu student center learning, 1.4 isu-isu sosial, 1.5 pengembangan kurikulum, dan 1.6 itu perencanaan pembelajaran PJOK. Itu materi yang sama-sama telah kita pelajari di modul 1 kemarin. Kemudian kita pindah untuk paket modul 2, di situ 2.1 kemarin itu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di luringnya itu nanti kita ada di tatap muka juga. Kemudian di modul 2.2 itu ada strategi mengajar PJOK. Di antaranya yang telah kita pelajari kemarin di tatap muka itu ada non-instruksional dan instruksional. Kemudian ada 11 gaya mengajar dari Muska Moton itu. Kemudian 2.3 model pendidikan gerak. Di sana ada 4 yang telah kita lihat bersama, di mana ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Kemudian untuk pendidikan kebugaran, kita menghitung denyut nadi kita dalam melaksanakan aktivitas kebugaran. Kemudian kita mencoba membuat program latihan yang sederhana. Kemudian 2.5 kita belajar tentang pembelajaran SEM. Dan yang ke 2.6 kemarin kita ada dalam asesmen otentik. Ya kakak-kakak, jadi dari 12 modul itu kakak-kakak mencari keterhubungan untuk membuat aksi nyata kakak-kakak sebentar. Jadi dari 12 modul yang telah kakak-kakak pelajari bersama itu, kakak-kakak mencoba mencari keterhubungan antar materi dari modul 1 dan modul 2, kemudian kakak-kakak akan membuat aksi nyata dalam bentuk video. Kemudian di sini kakak-kakak saya mencoba, karena ini kita mengingat kembali terkait dengan kegiatan tatap muka kita kemarin. Jadi mungkin untuk yang pertama ini untuk 2.1, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Di sini siapa yang mau bilang atau mau mengatakan pemahaman kakak-kakak terkait kegiatan kita di tatap muka kemarin tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan. Mungkin Kakak Oti.
Atau ada yang tahu selain Kakak Oti yang mau berbicara, disilahkan kakak-kakak. Kakak Peros, Belum selesai. oke, kalau begitu mungkin kakak-kakak sejauh yang di tatap muka kemarin, kakak-kakak ada materi yang kita pelajari bersama terkait 9 aspek keterampilan mengajar yang efektif yang kita lakukan dalam bentuk gerakan, 9 gerakan itu. Kemudian juga ada 4 kriteria pengalaman mengajar yang bermakna bagi peserta didik. Baru pada saat luring kita sudah bisa membayangkan bersama bahwa keterampilan mengajar kita baik dari segi kontennya sudah lebih banyak melakukan penghalusan, kemudian umpan balik sudah spesifik atau belum, terus untuk waktu belajar itu apakah lebih banyak waktu tunggu atau aktivitas dari peserta didik. Aktivitas di sana, jadi poin inti dari modul 2.1 kemarin itu ya seperti itu, bagaimana kita menganalisa keterampilan mengajar kita terkait video pembelajaran yang telah kita analisis bersama. Apakah proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama ini yang tadi saya katakan bahwa sudah kita sudah melakukan proses penghalusan dalam proses pembelajaran, kemudian umpan balik sudah spesifik atau belum, terus untuk waktu belajar apakah dalam proses pembelajaran itu siswa atau peserta didik lebih banyak waktu tunggu daripada aktivitasnya, itu masing-masing kita sudah memahami itu. Jadi mungkin selama ini terkait dengan pemahaman kita tentang video pembelajaran yang Katong lakukan bersama itu biasanya seperti itu. Tetapi dengan materi yang kita dapatkan saat pembelajaran luring itu, oh ya Katong su tahu mungkin selama ini proses pembelajaran yang Katong su lakukan, yang Katong su rasa ini sudah yang terbaik, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi, yang harus kita siasati seperti apa. Itu mungkin terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi kakak-kakak harus banyak memberikan umpan balik saat kakak-kakak memberikan materi. Umpan balik yang lebih spesifik sehingga anak-anak harus banyak melakukan aktivitas di dalam proses pembelajaran. Itu yang harus kakak-kakak lihat dalam proses pembuatan video aksi nyata nanti. Jangan sampai video yang pertama yang telah kakak-kakak analisis itu tidak ada perubahan nanti di dalam proses pembuatan video aksi nyata ini. Sedangkan di aksi nyata ini diharapkan kakak-kakak bisa menghubungkan koneksi keterhubungan antara modul 1 dan modul 2 kemarin. Ya kakak-kakak ya, sederhananya seperti itu. Bisa ya kakak-kakak semua. Itu untuk 2.1, kemudian untuk 2.2 ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Mungkin selama belum mengikuti program ini, Katong kita tahu mengajar tuh seperti begini, tapi setelah mengikuti PKG PJOK dengan kegiatan Zoom dan luring yang telah kita lakukan kemarin, itu mungkin pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar itu seperti apa. Bisa disilahkan kakak-kakak, atau kalau memang tidak bisa,
Kakak-kakak silakan menulis di kolom chat, nanti baru saya melihat jawaban kakak-kakak di kolom chat. Disilahkan kakak-kakak, saya memberikan waktu 2 menit. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Disilahkan kakak-kakak menggunakan fitur chat untuk menuliskan jawaban kakak-kakak terkait dengan refleksi di modul 2.1 ini. Disilahkan kakak-kakak. Ya, kakak-kakak ada yang sudah menulis di kolom chat? C, mungkin beta beta langsung jawab Pak. Kita di jalan Ya, disilakan kakak Peros. Ya, Kakak Cip, untuk sejauh mana beta pemahaman ini, beta rasa ini pengalaman luar biasa yang mana sejauh ini beta pikir strategi mengajar ini katanya cuman ya dalam proses pembelajaran saja, tapi ternyata strategi mengajar ini dia juga harus sebelum pembelajaran, yaitu non instruksional, yang mana dari sini katong bisa tahu mulai dari non instruksional sampai instruksional itu tidak banyak katong memakan waktu nanti kalau misalnya katong sing apa namanya mengkoneksikan instruksional dan non instruksional, maka katong punya waktu itu akan termakan sia-sia oleh waktu tunggu itu, contohnya menunggu waktu berganti dan sebagainya. Mungkin itu Kak Kecil. Ya, terima kasih kakak Peros. Mungkin itu yang sederhananya seperti itu ya, seperti yang tadi kakak Ci bilang, mungkin selama ini katong saya membayangkan bahwa strategi mengajar seperti itu. Ya, kakak-kakak semua, ini kita mencari koneksi atau hubungan antara modul 2.1. Sudah jelas peserta didik tidak boleh banyak dalam proses pembelajaran, itu tidak boleh terlalu banyak waktu tunggu dalam proses itu. Harus lebih banyak aktivitas untuk strategi mengajar. Bagaimana kakak-kakak menyiapkan non instruksional, instruksional. Mungkin non instruksional itu tidak berhubungan dengan materi pembelajaran, mungkin penyiapan peserta didik, absensi, berdoa dan sebagainya. Kemudian untuk instruksional seperti itu yang yang terkait dengan konten materi. Jadi dari gaya mengajar ke 11 gaya mengajar yang telah kita pelajari kemarin itu, silakan kakak-kakak pilih yang mau digunakan apa, yang sesuai dengan student center learning, yang berpusat itu pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kakak-kakak yang berada di jenjang SD, mungkin tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mengambil video pada kelas kecil, mungkin bisa di awal pembelajaran kakak-kakak bisa menggunakan gaya komando dulu untuk menertibkan siswa, kemudian
kasih disiplinkan anak, itu kita menggunakan gaya komando. Tidak mungkin yang di kelas kecil itu langsung seperti anak-anak SMP dan SMA, seperti itu. Jadi mungkin di awal proses menyiapkan siswa dan sebagainya itu kita bisa menggunakan gaya komando seperti itu. Kemudian gaya mengajar ini bisa dikombinasikan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tinggal memilih dari ke-11 yang kemarin kita sudah pelajari bersama itu. Oh, beta mau pilih yang mana sesuai dengan materi. Kita lihat dulu aset yang ada di sekolah. Apa yang mendukung proses pembelajaran kita. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengambil sesuai dengan karakteristik sekolah kakak-kakak, kemudian penekanannya pada gaya mengajar. Pemberian materi ke peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Jadi jangan semuanya berpusat pada guru. Tapi seperti contoh gaya mengajar yang telah kakak-kakak praktekkan dalam proses itu yang kakak-kakak ambil. Misalnya pada awal untuk yang kelas kecil di SD itu bisa menggunakan gaya komando untuk merapikan anak agar mereka bisa mendengarkan. Jadi terserah kakak-kakak semua, yang penting proses pembelajaran atau video yang kakak-kakak ambil itu aktivitasnya berpusat pada peserta didik. Bisa ya kakak-kakak semua? Kemudian yang berikut, ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Pemahaman terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak Stera mungkin? Atau kakak-kakak yang lain? Silahkan. Iya, mungkin kalau belum, mungkin ini model pendidikan gerak ini kemarin kita dapat untuk modul 2.3 ya kakak-kakak. Ini menarik jika kakak-kakak semua mengambilnya dalam video aksi nyata terkait dengan model pendidikan gerak. Kenapa? Karena kita hanya berfokus ke konsep geraknya. Jadi mungkin terkait dengan konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan keterhubungan. Jadi kakak-kakak lebih kreatif dan inovatif. Terserah kakak-kakak mau materinya seperti apa. Yang penting penguatan pada konsep geraknya itu sendiri. Terkait dengan strategi mengajar yang telah dibagikan kemarin. Misalnya, contohnya ya kakak-kakak mungkin untuk permainan invasi atau permainan invasi ya, permainan invasi. Kemudian ada permainan late game. Kakak-kakak pilih mana yang menarik, apalagi di SD. Di SD itu kita harus membuat permainan-permainan yang memang menarik perhatian peserta didik. Itu yang coba dibuat kakak-kakak di video aksi nyata. Kalau sudah dibuat dan kuatkan menggunakan model pendidikan gerak seperti yang telah disampaikan kemarin dalam proses tatap muka. Jadi mungkin kakak-kakak lihat materi yang
materi apa yang kakak-kakak ambil, kemudian kita fokus ke gerakannya saja. Ada di situ kalau memangnya kakak-kakak mau ambil yang terkait dengan model pendidikan gerak. Jadi di dalamnya itu ada 4 yang tadi saya katakan, ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Kakak-kakak pelajari lagi di modul seperti apa. Kemudian itu kalau memang kakak-kakak mau membuat video terkait dengan model pendidikan gerak. Ada di situ, ada di modul di situ. Saya sudah katakan bahwa di modul itu sudah sangat mendetail proses informasi dan proses pembelajaran kepada peserta didik. Intinya itu memang semua aktivitas kita dalam video yang akan kakak-kakak ambil itu harus berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak ini terkait model pendidikan gerak. Kemudian untuk model pendidikan kebugaran, ya mungkin Kakak Stera mau menambahkan pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran yang telah dipelajari kemarin di tatap muka. Atau kakak-kakak yang lain yang mau menambahkan disilakan. Kakak Stera bisa itu. Ya, Kakak Pero silakan. Jadi ini sejauh apa pemahaman kita terkait pendidikan kebugaran ini itu katong bisa tahu bagaimana nanti kondisi anak-anak. Jadi katong untuk membuat pembelajaran itu juga harus memperhatikan kondisi-kondisi. Yang pertama kemarin itu katong ada presentasi, ada tidak salah ada 4 itu sampai pada overload. Overload itu yang pertama. Jadi katong harus intinya sejauh mana itu katong harus mempertimbangkan segala aspek, mulai dari dia punya intensitas, frekuensi, beban latihan untuk meningkatkan kebugaran anak, karena yang katong tahu bahwa individu anak-anak itu masing-masing berbeda. Jadi untuk mendapatkan kebugaran anak-anak itu harus dites kebugaran awal dulu untuk mengetahui sejauh mana dia punya kebugaran fisik itu bisa ditingkatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Peros. Mungkin ada Kakak Stera mau menambahkan terkait pemahaman model pendidikan kebugaran? Lewat tuh Kakak Cei. Oke. Ya, kakak-kakak semua mungkin Kakak Peros tadi sudah menggambarkan terkait model pendidikan kebugaran ya. Mungkin kakak-kakak semua, ini pendidikan kebugaran ini dia ada di modul 2.4. Sama dengan sport education model, bisa dijadikan model pendidikan kebugaran ini sama dengan SEM ya. Mungkin bisa dijadikan proyek untuk P5 nanti di sekolah kakak-kakak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana kita memberikan pemahaman tentang pentingnya bergaya hidup aktif yang nantinya akan berdampak pada pengembangan kebugaran dalam kesehatan. Maka peserta didik bisa diharapkan dalam proyek ini mereka bisa membuat program latihan sendiri. Misalnya program latihannya seperti kemarin yang dibuat itu 1 minggu 3 kali. Bentuk latihannya seperti apa, lalu kita mau latihan apa. Jadi walaupun mapel kita PJOK ini 1 minggu 1 kali, namun anak-anak punya inovatif sendiri di rumah untuk melakukan berbagai aktivitas fisik atau geraknya sesuai dengan materi yang telah kita berikan. Anggapannya ini proyek ini selama beberapa bulan. Seperti kalau kita lakukan P5 itu kan sudah ada tenggang beberapa bulan di situ. Jadi kita mungkin membuat tugas terkait materi kebugarannya seperti itu. Kita selaku guru hanya membantu benar tidak mereka berlatih, nanti baru kita mengevaluasi dan anak-anak juga mengevaluasi proses latihan yang mereka lakukan.
mereka mengevaluasi diri mereka sendiri, apakah sudah benar dalam proses latihan, itu nanti dalam tenggang waktu yang kita berikan. Sama dengan dalam proses SEM nanti seperti itu. Jadi tidak selamanya kita langsung berikan waktu, langsung kita presentasi, tidak. Tapi ada musim-musim sesuai dengan apa yang telah kita lihat bersama di pembelajaran SEM itu. Jadi mungkin untuk ke pendidikan kebugaran ini kakak-kakak, kita lebih memberikan penugasan itu seperti pembelajaran dalam bentuk proyek. Jadi mungkin kita memberikan arahan kepada peserta didik. Kemudian nanti dia arahkan kita membimbing mereka untuk salah satu tugas dalam bentuk proyek untuk mereka nanti baru mereka presentasikan selama waktu yang ditentukan. Sama juga seperti SEM ya, seperti itu. Bisa ya kakak-kakak. Kemudian yang berikut ini terkait dengan sport education model. Mungkin saya melanjutkan saja kakak-kakak. Ini terkait dengan SEM, di mana kalau memang kakak-kakak ingin mengambil aksi nyata dalam bentuk pembelajaran SEM, jadi mungkin pembagian musim dan sebagainya, aktivitas di luar itu kakak-kakak mungkin mengambil ini sendiri. Nanti proses kayak kemarin yang kita presentasi itu baru diambil lagi kemudian, karena ini kan diberikan jangka waktu masing-masing per musim. Jadi ketong yang satu kali pelaksanaannya seperti itu. Jadi sesuai kemarin yang disimulasikan, mungkin kita sudah mengatur rencana, afiliasi dan sebagainya nanti sampai pada festivity atau festival nanti. Seperti itu festival yang kemarin kita praktekkan itu. Jadi mungkin benar-benar anak-anak melakukan aktivitas itu kita bisa lakukan di sekolah mungkin. Kalau memang kita PJOK tidak bisa lakukan sendiri, kita bisa buat lintas mapel. Mungkin PJOK berkolaborasi dengan mapel IPA begitu, kemudian berkolaborasi dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi semua anak-anak bisa berperan dalam satu aksi nyata yang didesain oleh anak-anak itu sendiri. Jadi proses SEM itu kan anak-anak yang menentukan, kemudian dia yang melaksanakan, bagaimana kita hanya memantau. Jadi kalau kakak-kakak mau mengambil proses aksi nyata untuk pembelajaran SEM ini, seperti itu. Jadi mungkin pembagian musim, afiliasi, dan penyiapan musim, afiliasi itu kakak-kakak mungkin bisa mengambil gambarnya sendiri, kemudian nanti saat puncak festivalnya itu kakak-kakak mengambilnya sendiri. Seperti itu kakak-kakak. Bisa terkait pembelajaran SEM ini. Kemudian ini untuk asesmen otentik. Ya kakak-kakak semua, asesmen otentik yang kemarin hari Rabu kemarin kita pelajari bersama itu, kita menilai siswa atau menilai peserta didik sesuai konteks nyata anak, sesuai dengan rubrik yang ada. Jadi di modul itu sudah tersedia satu rubrik yang memuat semua penilaian yang ada di situ. Jadi kita membuat rubrik, di situ ada self assessment, ada peer assessment, kemudian ada jurnal untuk kita menilai keterampilan peserta didik. Jadi itu semuanya masuk di dalam asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian ya, jadi dalam penyusunan aksi nyata kakak-kakak sekalian, dalam penyusunan aksi nyata dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kita menuju kepada tujuannya itu.
paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kakak-kakak, paradigma kita semua sesuai dengan konsep pembelajaran PJOK. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan menuju ke perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Itu yang harus kakak-kakak ingat selalu. Ya, kita akan masuk di dalam penjelasan terkait aksi nyata yang akan kita kakak-kakak buat selama 1 minggu ini. Jadi persiapkan kelas materi yang akan diberikan, dan pada saatnya kakak-kakak harus mengupload modul ajar dan video yang kakak-kakak buat. Jadi itu kakak-kakak mungkin koneksi atau keterhubungan antara modul 1 dan modul 2, di mana kakak-kakak bisa mengambil itu sebagai pegangan nanti dalam proses pembuatan aksi nyata kakak-kakak. Kita lanjut mungkin. Ya, di sini ada pengantar tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Jadi setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya sendiri. Jadi saya akan menilai aksi nyata kakak-kakak pada LMS yang kakak-kakak kirimkan, video dan modul yang kakak-kakak kirimkan. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi itu ya kakak-kakak, mungkin pengantar tugas kakak-kakak sebelum kakak-kakak membuat aksi nyata nanti. Kemudian di sini teknisnya kakak-kakak mungkin silakan, mungkin kakak-kakak bisa screenshot teknis pelaksanaannya sebelum saya membaca dan sedikit menjelaskan terkait petunjuk teknis ini. Mungkin di sini kakak-kakak keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi mungkin keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi mungkin kakak-kakak membuat modul itu langsung dengan asesmen otentik yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi di dalam asesmen itu ada penilaian antar teman atau self assessment, kemudian ada penilaian diri, dan rubrik yang akan kakak-kakak pakai dalam menilai keterampilan peserta didik terkait dengan materi yang kakak-kakak ambil. Ya, jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan RPP atau modul yang sudah dibuat. Jadi RPP atau modul itu di dalamnya sudah terangkum asesmen yang tadi dijelaskan. Jangan sampai kakak-kakak hanya membuat rubrik keterampilannya saja. Jadi kakak-kakak rubrik atau penilaian otentik itu kakak-kakak bisa berpandu di LMS kemarin tuh.
yang disatukan semuanya. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran perjoka di kelas masing-masing. Jadi terserah kakak-kakak mau di kelas baru keluar di lapangan atau mau langsung di lapangan, terserah, tapi itu yang kakak-kakak buat. Jadi mungkin terserah pengaturannya seperti apa kakak-kakak. Misalnya kalau di kelas SMA mungkin kakak-kakak bisa mengambil satu kelas atau kakak-kakak bisa mencampur beberapa kelas juga tidak masalah. Yang penting proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi mengajar kakak-kakak itu bisa nampak dalam proses pembelajaran. Kan ini kan Kakak C yang periksa, jadi bagaimana interaksi aktivitas di video itu yang menggambarkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu yang dinilai. Jadi kalau memang kakak-kakak berinisiatif, beta ambil kelas ini 5, kelas ini 5, terserah. Kan tinggal bilang situ, yang penting satu jenjang misalnya kelas 11, atau misalnya kelas 12, atau di SMP mungkin kelas 7 atau kelas 8, seperti itu. Jangan materi kelas 7 diambilnya kelas 9, atau materi kelas 9 diambilnya kelas 7, seperti itu. Kemudian kakak-kakak, rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak mungkin yang kakak-kakak sudah membuat tadi, yang kakak C sudah bilang di awal, video yang dulu itu kan kakak-kakak 30 menit. Tapi untuk aksi nyata ini, pembelajaran inti itu 30 menit. Kemudian ditambahkan dengan pembelajaran awal, kemudian akhir. Kemudian di akhir itu kakak-kakak mungkin ada refleksi. Itu tidak masuk di dalam 30 menit. 30 menit itu intinya saja. Jangan sampai kakak-kakak gabung dengan itu semua lalu 45 menit. 45 menit paling maksimal itu kakak-kakak. Jadi 30 menit itu intinya. Kemudian setelah refleksi, ada testimoni dari peserta didik. Video testimoni, misalnya contoh yang kemarin yang mungkin kakak Cedong sudah buat ya kakak-kakak. Kakak-kakak mengambil beberapa siswa yang tadi kakak-kakak sudah membuat pembelajaran dengan mereka. Jadi mereka membuat testimoni. Jadi dari strategi pembelajaran atau gaya mengajar yang ini apa yang mereka rasakan, mereka rasa senang atau itu testimoni mereka. Jadi paling tinggi itu 2 sampai 3 orang. Testimoni dari peserta didik itu. Mungkin mereka menyebutkan nama mereka, kemudian kelas dan testimoni. Itu tidak termasuk di 30 menit itu. 30 menit inti itu, inti sendiri baru ditambahkan dengan kegiatan awal, kemudian akhir dan refleksi, serta testimoni itu sendiri. Bisa paham ya kakak-kakak semua? Iya. Kemudian menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antar perencanaan yang tadi tuh. Perencanaan, kemudian saat kakak-kakak melakukan aktivitas dan setelah selesai melakukan itu nanti di penilaian yang Fasil lakukan. Kemudian kakak-kakak yang berikut, di sini ada kata-kata motivasi dari seorang ahli, mungkin hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Jadi jika kita punya kemampuan harus dapat diimbaskan ke orang lain. Jangan kita punya kemampuan lalu kita tidak mengimbaskan itu ke orang lain. Jadi apa yang telah kakak-kakak dapatkan mungkin di pembelajaran PTM serta kemudian di Zoom yang selama ini kita lakukan. Jadi
kalau tidak salah ada 12 modul yang telah kita pelajari. Mungkin kakak-kakak akan mengimbaskan itu ke peserta didik. Ya kakak-kakak ya, kemudian praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan pembelajaran khusus, mungkin peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ingat kakak-kakak, jangan lupa kakak-kakak harus melakukan refleksi dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan hari itu. Kemudian kakak-kakak mungkin ini kakak-kakak akan mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Jadi ini hanya satu pertemuan. Jadi yang kakak-kakak, yang Kakak C sudah pernah bilang kalau memang satu pertemuan, kalau itu hanya di misalnya di tujuan pembelajaran hanya mendrebel, atau kakak-kakak bisa mengkombinasikan kalau katon rebel mungkin katon melempar, yang penting intinya itu 30 menit. Bagaimana kakak-kakak bisa melakukan membuat aktivitas siswa dalam berproses itu sampai 30 menit. Jadi bagaimana kreativitas kakak-kakak bisa membuat berbagai aktivitas di situ. Ya kakak-kakak ya, untuk menggambarkan keseluruhan alur saya mungkin kakak C menjelaskan sedikit. Mungkin kalau misalnya kakak-kakak hanya mengambil mendrebel, kemudian mungkin yang awalnya dulu mendrebel di tempat, karena ini kita membuat aktivitas yang melibatkan peserta didik, jangan waktu tunggu terlalu banyak. Jadi mungkin kakak-kakak membagi kelompok, kemudian aktivitas yang pertama itu kakak-kakak membuat skenario seperti apa sehingga memang pas itu 30 menit dalam proses intinya. Jadi waktu kakak-kakak masuk selamat pagi, menyiapkan non-instruksional itu tidak termasuk di dalam 30 menit itu. 30 menit itu hanya instruksional saja. Beta rasa kakak-kakak sudah lebih paham terkait itu. Jadi hanya beta arahkan bagaimana kreativitas kakak-kakak mendesain pembelajaran sehingga memang pas 30 menit. 30 menit proses di inti pembelajaran itu. Jadi kalau memang kakak C jelaskan, kalau memang ambil drebel, mungkin drebel di tempat dulu, kemudian berikutnya kalau memang sudah bisa drebel di tempat, drebel sambil berjalan, kemudian drebel sambil berlari, kemudian drebel melewati kon atau rintangan. Itu kan yang dari mudah ke yang lebih sulit. Itu proses-proses pembelajaran. Jadi bagaimana kakak-kakak mendesain itu? Kakak C mungkin sudah paham, kakak-kakak pasti lebih tahu dari itu. Cuman takutnya jangan tidak sampai 30 menit seperti itu. Ya kakak-kakak ya, jadi dalam mengembangkan RPP atau modul dapat melihat kembali. Yang pertama itu dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Jadi mungkin pengembangan dari modul yang kakak-kakak masukkan dalam video pertama itu. Seperti itu. Jadi kakak-kakak mengembangkan sesuai dengan materi yang telah didapat di tatap muka kemarin. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Jadi kita modulnya itu sesuai dengan backward design saja. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi jangan lupa kita membuat asesmen atau penilaian itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya kakak-kakak ya. Kemudian yang berikut, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi,
dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis aset dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi mungkin dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, kakak-kakak memperhatikan itu, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kakak-kakak memperhatikan aset-aset apa yang ada. Ya, Kakak Munawir, silakan. Kakak Munawir. Oh iya. Barang raise hand jadi. Ya kakak-kakak ya, jadi jangan sampai kakak-kakak tidak memperhatikan itu. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Terserah kakak-kakak mau ambil, beta mau ambil model pendidikan gerak, atau beta mau ambil model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi yang itu tadi disampaikan, lihat dulu aset apa di sekolah, lalu materi apa yang diambil bisa mendukung proses pembelajaran atau tidak. Seperti itu. Jadi proses pembuatan video di dalamnya ini ada kakak-kakak memilih satu model instruksional PJOK, materinya itu pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau pembelajaran SEM. Seperti itu. Kemudian yang berikut, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi asesmen ini dilampirkan. Kalau contoh yang Kakak C kasih naik itu kan sudah masuk di link dan sebagainya. Jadi itu harus dimasukkan di dalam modul atau RPP kakak-kakak. Mungkin yang Kakak C punya itu mungkin masih model satu-satu, tapi mungkin di pembelajaran kemarin itu penilaian otentik itu mungkin semuanya bisa digabungkan jadi satu. Saya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Di dalamnya memuat rencana asesmen otentik dalam rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum 2 det pada LMS. Jadi kakak-kakak lihat sekali tanggal batas akhir pemasukan aksi nyata itu. Jadi memang kakak-kakak dari hari ini mulai besok itu dikasih tenggang waktu kayaknya 1 minggu kakak-kakak membuat video aksi nyata itu. Kemudian langsung mengunggahnya di LMS. Kita berharap jangan sampai aksi nyata, video aksi nyata ini dan modul atau RPP ini dia seperti kemarin. Yang kakak-kakak tidak masukkan di LMS. Bisa ya kakak-kakak? Bisa kakak. Oke, mungkin ini terkait aspek penilaian ini mungkin di sini mungkin untuk kita fasil ya. Jadi mungkin penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang tadi di petunjuk teknis itu ada 3 tadi sudah dijelaskan di depan petunjuk teknis tadi. Yang pertama untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu mungkin yang pertama itu menciptakan keamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kakak-kakak mengambil video itu memang jangan sampai terlalu ribut. Akhirnya nanti peserta didik tidak fokus ke kakak-kakak tapi mereka fokus ke tempat lain. Kemudian itu penilaian yang kakak Cidong ambil seperti itu. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik.
Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan kreatif emosi positif. Ya kakak-kakak mungkin yang ini bisa kakak C bilang misalnya dalam membuat gerakan itu jangan langsung ketong menjatuhkan peserta didik kalau dia buat gerakan salah seperti itu. Tapi kita harus memberikan motivasi positif untuk mereka supaya oh iya yang tadi itu beta harus memperbaiki lagi, apalagi itu terjadi di anak-anak di sekolah dasar atau anak-anak SD. Jadi pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi itu yang kita lakukan serta umpan balik sehingga mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu betul atau tidak. Jadi jangan hanya di proses pembuatan video itu katong guru saja yang punya suara. Ingat harus ada timbal balik dari peserta didik. Peserta didik tuh dia harus bertanya, kemudian mungkin ada apa yang dia tidak paham terkait gerakan yang itu dia mungkin bisa nanyakan atau katong tanya persiswa ada umpan balik atau respon yang baik dari peserta didik. Jangan sampai materi ini dong su tahu lalu dong saya bertanya lagi. Seperti itu jadi penyiapan strategi seperti apa yang kakak-kakak ambil sehingga mungkin dalam proses itu ada interaksi seperti itu. Kemudian yang ke bagian B itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi mungkin mulai dari pembukaan proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis itu aktif itu harus diterapkan. Kemudian pendekatan dan mendampingi peserta didik. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian menutup proses belajar dengan refleksi yang dilakukan. Kemudian yang bagian ketiga ini kakak-kakak merancang penilaian otentik. Di situ merancang asesmen otentik. Kemudian kakak-kakak menerapkan asesmen yang telah kakak-kakak buat dalam proses penilaian. Jadi itu ada video kakak-kakak itu mungkin ini ada 3 aspek yang nanti akan dinilai dalam video kakak-kakak yang kakak-kakak buat. Kemudian mungkin kakak-kakak sudah contohnya ya kakak-kakak ini saya mengambil satu contoh saja kakak-kakak mungkin kakak-kakak mengambil untuk ke kakak-kakak di kelas SD ya, di SD mungkin kakak-kakak mengambil materi bola voli mungkin saja. Lalu kakak-kakak mengambil materi bola voli itu langsung kakak-kakak padukan untuk pendidikan gerak. Maka secara umum konsep yang akan dikuatkan di sini adalah terkait konsep gerak melalui aktivitas permainan bola voli. Contohnya ya kakak-kakak, kemudian sebelum mulai dengan memulai bagaimana kakak-kakak menjalankan non-instruksional dan instruksional. Ini kakak Cesu langsung di cara pembuatan video nih. Ya, bagaimana kakak-kakak menjalankan non-instruksional, kemudian masuk di instruksional. Misalnya kasih siap siswa, membagi kelompok, itu di awal pembelajaran. Kemudian ada proses let game dulu sebelum kita masuk di materi. Game yang memang merangsang peserta didik untuk masuk di materi pembelajaran bola voli. Jadi di sana sudah terjadi penghalusan gerak di situ, di permainan itu. Bagaimana analisis pengembangan konten terjadi? Terjadi pengulangan di situ.
ekstensi pentahapan kontennya, dan ketika masuk ke inti permainan voli, apa yang dimodifikasi di situ? Menggunakan gaya mengajar apa? Misalnya yang kemarin dari 11 itu mungkin gaya mengajar divergen. Divergen ada konvergen, ada divergen. Kemudian anak-anak memecahkan masalah sendiri. Guru memberikan masalah dan anak-anak memecahkan masalah dengan alternatif-alternatif atau solusi-solusi di mana konsep analisa waktu mengajar itu kakak-kakak jangan terlalu banyak waktu tunggu di situ. Bagaimana, jadi kakak Ci bilang bagaimana skenario kakak-kakak saja untuk bisa mengatur itu seperti itu. Jadi contohnya seperti itu yang disampaikan. Jadi mungkin di modul di situ strategi atau gaya mengajar yang diambil kakak-kakak tulis apa, nanti di dalam aktivitas pembelajaran itu tergambar model pembelajaran yang kakak-kakak ambil. Kemudian penutup, evaluasi, refleksi yang dilakukan. Jadi itu mungkin contoh dari proses alur pembuatan video seperti itu. Jadi kalau mau 30 menit yang ini nih lama nih nanti di inti. Bagaimana tadi Kakak Ci bilang bagaimana kakak-kakak membuat skenario pembelajaran inti seperti apa dengan siswa sebanyak berapa orang supaya memang pas 30 menit itu dia terjawab di aktivitas pembelajaran itu. Jangan sampai mau cepat-cepat padahal akhirnya waktu belum 30 menit. Jadi mungkin pengulangan serta penghalusan gerakan itu diperbanyak seperti itu. Supaya memang siswa lebih mengerti, dong paham. Sehingga setelah selesai lah mungkin gerakan rebel dong bisa lakukan, gerakan passing bawah dong bisa lakukan, atau gerakan passing atas mereka sudah bisa lakukan. Itu dalam proses penghalusan itu yang kakak-kakak perlambat seperti itu. Itu teknis pelaksanaan saja kakak-kakak. Iya, kemudian adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi ya. Kakak-kakak mungkin proses refleksi ini sudah di akhir pembelajaran, bagaimana kita mengetahui bahwa peserta didik atau anak-anak menyerap materi yang telah kita berikan itu. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi mungkin ada anak yang bagus, anak yang ini kita langsung bilang di situ supaya mungkin memacu mereka di pembelajaran-pembelajaran berikut. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Makanya di modul itu jangan tulis terlalu banyak. Nanti katong saya bisa lakukan. Sedangkan ini katong lakukan sesuai dengan apa yang kita tulis di modul. Jadi itu ya kakak-kakak. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu akan kakak-kakak tuangkan di LMS di bagian refleksi. Bukan di refleksi modul kakak-kakak. Ada di bagian refleksi. Di produk refleksi. Jadi intinya semua yang di modul 2 itu tergambar dalam video aksi nyata kakak-kakak ya. Jadi ini terkait dengan produk refleksi. Jadi di situ
kakak-kakak akan menuangkan semua hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran kakak-kakak di bagian refleksi. Kemudian ini tahapan-tahapan refleksi yang kakak-kakak buat, mungkin dia ada di what, so what, dan no what di refleksi itu. Jadi mungkin di situ bisa dijelaskan ya kakak-kakak untuk what itu kriterianya itu peserta didik mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau proses pembelajaran. Itu terkait dengan tahapan refleksi what. Kemudian so what itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Jadi kakak-kakak semua intinya itu yang dinilai itu proses pembelajaran kakak-kakak dan instruksionalnya itu, konten materinya itu. Jadi refleksinya itu kakak-kakak menggunakan model Gibbs ya, yang ada what, so what, dan no what. Bisa ya kakak-kakak. Kemudian ini sudah terkait langsung dengan refleksi. Jadi ini lini masa kakak-kakak membuat video aksi nyata. Jadi ini lini masanya kakak-kakak mungkin ada di dalam penyusunan aksi nyata setelah sesi persiapan aksi nyata itu RPP dan modul ajar. Kemudian dia ada di penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian kakak-kakak mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Jangan sampai kakak-kakak upload RPP saja yang upload video atau upload video saja yang upload RPP. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi setelah sesi ini rentang waktunya itu 8 hari. Kakak-kakak membuat video dan RPP. Kemudian sebelum kita ada dalam refleksi, KKCI sudah harus menilai aksi nyata kakak-kakak dulu sebelum terakhir ada di refleksi aksi nyata kakak-kakak. Kita akan ada di dalam Zoom kembali. Kita melakukan refleksi. Jangan sampai mau refleksi kakak-kakak punya video belum dimasukkan. Seperti itu. Kemudian ya mungkin itu lini masanya yang terakhir. Terkait itu kakak-kakak sekalian, siapa yang mau bertanya kakak-kakak seputar pembuatan video aksi nyata ini? Disilahkan. Yang mau bertanya. Ya kakak Peros mungkin video ini saya boleh edit. Jadi video ini video utuh. Jangan sampai diedit. Baca ini satu kali pertemuan saja tuh kayak satu materi. Ya. Satu kali pertemuan saja kakak. Tapi durasinya 45 menit. Oh, terus waktunya 1 minggu ya. Tadi beta sudah lihat sampai batasnya 18 November. Ya, 18 November. Jadi sebelum katong ada di tatap maya refleksi aksi nyata, kakak-kakak punya aksi nyata itu sudah di video dan dia punya itu sudah dimasukkan. Jadi mungkin tekniknya seperti kemarin kakak-kakak melampirkan video RPP kakak-kakak, modul ajar, kemudian di bagian bawah itu link video pembelajaran di situ. Seperti itu supaya memang terbaca satu kali di LMS. Kalau kakak-kakak hanya mengirimkan linknya saja,
dia tidak terbaca di dalam LMS, kakak-kakak. Jadi seperti itu. Bisa kakak-kakak, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi mungkin kakak-kakak suaranya jelas. Jangan mengambil video dari belakang, tapi mengambil video dari depan. Jangan lupa setelah refleksi yang kakak-kakak lakukan itu ada testimoni siswa. Jangan sampai inilah kakak-kakak lupa bahwa ada video testimoni dari peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu. Terserah materinya apa saja kakak-kakak mau ambil, tapi di dalamnya tergambar proses pembelajaran, strategi mengajar dan model-model pembelajaran yang kita lakukan di PTM. Bisa ya Kakak Stera, mungkin yang lain ini dong hanya mendengarkan saja karena memang punya aktivitas. Iya, kakak Peros mungkin setelah semua selesai, jadi sudah aktivitas pembelajaran, kemudian penutup, refleksinya, lalu penutup, kemudian baru video testimoni siswa. Jadi sudah selesai proses pembelajaran, baru testimoni siswa itu dilakukan. Jadi kakak-kakak bisa memilih, jangan 1 siswa, 2-3 siswa. Apalagi siswa banyak, harus paling tinggi tuh 3 siswa. Kemarin tuh kakak Ci 3 siswa kakak-kakak video testimoninya. Ini kalau memang sudah kakak-kakak sudah membuat aksi nyata, nanti tinggal bukti karya saja yang kakak-kakak buat terakhir setelah selesai ini semua. Mungkin itu saja kakak-kakak, jangan lupa suaranya itu jelas, kemudian proses pengambilan gambar juga seperti itu. Jangan, kalau memang teman mau ambil dari depan, jangan sampai kakak-kakak bicara tapi dong pengambilan gambar itu dari belakang. Bisa kakak-kakak? Kalau seng ada bertanya lagi, mungkin sebelum tutup ini ada satu kembali. Yang bisa disampaikan mungkin kakak-kakak untuk penutup ini, jangan lupa saja lini masa dari proses penyelesaian aksi nyata. Jangan sampai ketong kelas nih saja kayaknya yang sering terlambat. Jadi beta berharap aksi nyata ini bisa dilakukan sebelum 2 date dari tanggal aksi nyata itu ditentukan. Kemudian kakak-kakak mungkin terakhir di sini mungkin ada pantun ya, sejenis pantun begitu. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ya itu kakak-kakak. Amin. Mungkin itu saja terkait kita punya aksi nyata di siang ini. Mungkin Kakak Nawir bagaimana bisa menjelaskan prosesnya ini? Bisa atau tidak nih? Kakak Nawi, jangan lupa bikin tugas. Terus. Kenapa ada pikir alasan? Dong kan nyala, dong pun kamera itu tinggal tutup mata terus. Kakak-kakak mungkin
Kakak Nawir mungkin beta sudah menghubungi admin untuk membuka tes akhir itu memang bisa. Nanti kakak bisa kerjakan itu kapan supaya jangan sampai untuk buka. Padahal kakak singkat kerja lah begitu. Besok jam 8, besok pagi jam 8. Oh iya, supaya beta memang sudah menghubungi admin Kakak Hani supaya bisa membuka itu kakak-kakak. Kalau ada yang mau bertanya terkait aksi nyata nih kakak-kakak jangan sampai sama. Silakan. Masih ada waktu. Kakak Nawir, tanya. Kakak Ido mungkin. Beta musuh bikin, tapi Ceng, beta bikin aksi nyata itu, tapi beta pakai SMP 2 punya. Pakai apa kakak? Pakai siswa siapa SMP 2. Siswa. Iya, siapa Siap. kakak? Kakak Nawir sudah bikin video juga yang ada belum bahas materi lah Kakak Nawir. Ini bikin video tuh, makanya beta mau tanya nih. Karena tadi Kakak Merpati bilang beta, kalau memang jadi untuk SMP 2, siswa SMP 2 berarti beta harus langsung bikin video. Bisa kakak, terserah. Yang penting memang kakak lihat sekali di jenjang kelas berapa kakak mau ambil. Yang tadi beta bilang bisa menggabung-gabung siswa antar kelas bisa. Yang memang kakak-kakak cari siswa yang memang bisa mendukung proses pembelajaran kakak-kakak. Yang tadi kan beta bilang di situ. Yang kebetulan beta materinya di kelas 7. Kakak Ceng, materi kan kelas 7 untuk sepak bola tuh, makanya beta ambil kelas 7 sah. Oke. Ya jadi di kelas 7 tuh kakak terserah mau ambil 5 orang di kelas 7 berapa, 5 orang di kelas 7 berapa. Yang penting memang ada proses umpan balik di dalam video itu. Jangan sampai kakak dong yang bicara dari awal sampai akhir tanpa ada siswa yang bertanya dan sebagainya. Seperti itu prosesnya. Oke, siap Kakak, siap. Ya. Jadi memang kalau memang kakak sudah merasa di kelas ini nih siswa ini dia bisa nih nanti dalam proses ini dia bisa bantu beta. Silakan kakak-kakak strategi seperti apa yang kakak-kakak dong ambil sehingga memang aktivitas itu dia hidup dalam proses pembelajaran. Kakak-kakak mau siapkan pertanyaan, siapkan ini terserah nanti dalam prosesnya itu ada terlihat seperti itu. Mungkin ini nanti kamu sebelum pelaksanaan nanti sebentar kamu tanya ini ya, nanti Bapak Guru jawab seperti itu. Nanti prosesnya ini kamu buat, pokoknya ada proses-proses yang ada umpan balik siswa di situ. Bagaimana kakak-kakak pun strategi di situ. Jadi beta sampai mendetail seperti itu tuh berarti memang nanti penilaiannya seperti itu. Jadi jangan video itu monoton, katong saja yang mendominasi proses itu. Ya kakak A silahkan mau bertanya. Iya Kakak C, jangan marah beta tadi masuk terlambat jadi. Oke. Kayaknya ada ketinggalan sedikit terkait dengan informasi video nih. Kakak C, ketemu video nih waktu keseluruhan berapa menit? Paling lambat itu 45 menit. Maksimal 45 menit kakak. Oh iya Kakak C bisa sih ketemu lalu berikut apa? Ketemu bisa upload video video-video yang sudah ada kesini. Bisa kakak. Iya. Kakak jadi video itu tadi mungkin di penilaian tadi di terkait teknisnya itu beta sudah jelaskan di situ. Oh iya. Sekarang kayaknya tahu. Jadi mungkin kakak bisa buat saja. Jadi yang intinya itu 30 menit. Oh. Jadi awal, akhir, refleksi dan testimoni siswa itu dia yang masuk di 30 menit. Oh iya. Jadi mungkin keseluruhan itu ada 45 menit.
Jadi kakak oh iya beta pembukaannya 5 menit saja, nanti inti 30, berarti 35. Kemudian nanti refleksi dan penutup itu 10 menit. Kemudian nanti testimoni siswa 10 menit, saya apa-apa. Itu kakak-kakak pilih-pilih sekali supaya memang dalam proses nanti bisa pas begitu, seperti itu. Evaluasi lah itu kakak toh? Ya, refleksi toh. Refleksi di situ lah ada lah. Setelah semuanya penutup baru video testimoni siswa. Jadi testimoni itu paling tinggi 2 siswa, jangan 1 siswa saja, 2 sampai 3 siswa yang menguatkan proses pembelajaran yang kakak-kakak buat seperti itu. Oke kakak. Ya, kakak As, terima kasih. Ada yang lain, kakak Ido? Oh, kakak Ido ada ikut kegiatan. Kakak Oti bisa, kakak Genix? Oh iya, oke kakak Genix baterai low. Oke. Nah, gini jangan kalau dia lagi baterai habis. Ya kakak. Oke. Sudah kakak-kakak, kakak Nawir masih ada lagi? Pas kakak, makasih Leng. Oh, kakak Oti mau bertanya? Sing kakak. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak. Mungkin itu saja terkait dengan persiapan aksi nyata kakak-kakak sekalian. Nanti kalau memang dalam proses pembuatan video dan sebagainya bisa menghubungi Kakak Cei kalau memang mau bertanya dan sebagainya disilahkan. Jadi kakak-kakak jangan lupa waktunya lini masanya itu hanya 8 hari dari sekarang. Siap Oke, kakak, siap kakak. ya. Kakak Nawir besok jam 8 beta hubungi admin. Silakan membuka. Iya kakak. Ya. Terima kasih kakak-kakak semua untuk kesempatan di sore hari ini. Nanti sampai ketemu saat kita melakukan refleksi aksi nyata dari kakak-kakak sekalian. Selamat sore semua. Selamat sore kakak. Sore. Dah kakak Cei, oke. Ya kakak Ira, terima kasih. Iya, sorry kakak Cei.